Turn it all out, told me every secret. Said that I care, asked do you mean it? It's been months since we've been okay. I'm putting off what's coming. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya saya di Akang Alpa. Teman-teman, sekarang saya akan coba bahas nih motor yang panas, duel panas antara Yamaha Gear dan Honda Beat Deluxe. Seperti apa? Yuk kita cek videonya. Oh iya, yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Nah, yang udah subscribe, saya doakan kebaikan teman-teman dibalas beribu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini teman-teman, ada motor Honda Beat Deluxe dan Yamaha Mio Gear 125. Nah, jadi ini adalah line up-nya Honda dan Yamaha di kelas Matic yang kecilnya, teman-teman. Jangan salah pilih nih, mau beli yang mana, makanya yuk kita cek videonya ya. Nah, sekarang kita bahas dari mana dulu nih? Dari harga ya. Karena kita akan bahas secara tuntas. Sekarang dari harga dulu lah. Untuk harga Honda Beat Deluxe, dia harganya 19.300.000. Sedangkan untuk Gear 125, dia 19.450. Kita ambil tipe tertinggi ya. Tapi ini kebetulan bukan tipe tertinggi. Cuman untuk harga kita head to head dulu lah. Jadi harganya 19.450. Untuk harga jadi Yamaha dia lebih mahal, selisih 150.000. Tapi kita cek nih, apa aja yang keunggulannya. Nah, sekarang kita bahas dari segi body dulu deh, dari bentuk ya. Karena kan orang itu suka itu pertama dari bentuk. Dari bentuk nih. Nah, untuk Honda Beat dia seperti ini teman-teman. Dia ganteng, keren. Tuh. Dari lampunya ya, lampu-lampu bentuk vario. Sedangkan untuk Yamaha Gear, nah dia berbentuknya cenderungnya seperti apa ya? Keren sih, cuman orang nggak akan jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi kesannya aneh dulu lihatnya. Aneh gitu karena ya dia untuk bentuknya dia ya beda-beda lah dari yang lain. Aneh, tapi setelah dilihat-lihat ternyata motor ini lumayan keren gitu. Nah, ini untuk tampak bagian depan. Nah, sekarang untuk tampilan bagian belakang ya, kita cek ya. Nah, untuk tampilan belakang sebenarnya, nah, saya lebih suka si Yamaha Gear, teman-teman. Tuh, lihat. Dia seperti NMAX terdahulu kan bentuknya. Kalau Honda Beat kan kayak gini nih bentuknya. Nah, tapi ini kalau bentuk subjektif ya. Teman-teman suka yang mana nih antara Yamaha Gear dan Honda Beat. Nah, sekarang kita bahas dari segi velg dulu deh. Nah, untuk velg. Nah, untuk velg untuk Yamaha Gear, dia bentuknya kayak gini, teman-teman. Jadi masih terdahulu seperti motor Mio zaman dulu, teman-teman. Dia belum ada perubahan. Berbeda dengan si Honda Beat ya. Honda Beat dia bentuknya udah kekinian, udah keren pokoknya. Beda sama si Yamaha Gear, dia masih terdahulu. Jadi masih jadul masukannya untuk Yamaha untuk segera mengganti velgnya gitu kan. Dengan yang lebih baru nih. Nah, ini. Jadi velg dia lebih keren di Honda Beat. Kalau bentuknya sebenarnya masih subjektif ya. Ada yang suka Yamaha, suka ada Honda Beat. Tapi untuk selera mungkin orang-orang lebih suka yang Honda Beat. Itu setuju atau enggak, tapi larinya pasti ke sana. Nah, sekarang kita ke fitur, teman-teman. Nah, untuk fitur kedua motor ini sudah menggunakan parking brake ya, udah pada ada, baik Beat ataupun Mio Gear dia sudah dilengkapi dua-duanya. Jadi aman. Untuk lampu juga semua udah pada LED, teman-teman. Jadi aman deh. Nah, sekarang fitur-fitur apa nih? Nah, untuk fitur ini karena Mio yang bukan tipe S, jadi dia tidak ada. Tapi sebenarnya dia udah ada, teman-teman, untuk tipe yang tertinggi gitu. Nah, jadi untuk fitur kita lihat ini. Nah, yang bedanya di fitur itu yang nggak ada itu. Nah, ini nih lampu hazard, teman-teman. Jadi si Yamaha Gear dia lebih unggul di fitur di lampu hazard karena dari untuk ngecas dia udah ada. Nah, untuk Mio Gear dia seperti ini, maaf ya agak gelap mungkin ya. Nah, ini Mio Gear. Cuman ini kenapa ya untuk charger dia tidak dibuat tertutup gitu. Ini kan hujan gitu loh. Takutnya hujan besar, air ke sini, takutnya ada koslet, ada apa kan.
Nah, kalau di Honda Beat dia sudah ada kan. Tuh, dia ditutup. Jadi aman tuh untuk ngecas-ngecas. Nah, itu jadi masukan untuk si Yamaha, kenapa nggak ada tutupnya. Untuk kunci ya sebenarnya semuanya sama, nggak ada perbedaan. Jadi untuk fitur sebenarnya si Honda kalah dari lampu hazard aja. Tapi untuk lampu hazard kita kan nggak tahu kepentingannya untuk apa. Apakah memang dibutuhkan atau tidak kan. Nah, sekarang kita berlanjut kepada mesin dulu deh. Nah, ini mesin nih. Untuk Yamaha, dia mesinnya 125 cc, dia udah blue core. Nah, Honda kan kita tahu ya, dia mesin masih 110 cc ESP. Nah, sebenarnya untuk tenaga itu Honda kalah oleh Yamaha Gear. Jadi untuk masalah tenaga, jelas Yamaha dia lebih unggul Yamaha Gear karena cc-nya 125. Dia udah apa? Blue core juga gitu. Nah, tapi untuk keiritan bahan bakar Honda Beat dia lebih unggul. Itu mau nggak mau teman-teman. Karena DCC kan udah beda ya. Itu nggak fair juga kan. Nah, jadi tinggal selera aja, tinggal milih mau yang bertenaga agak boros atau yang ya tenaganya biasa aja tapi dia irit bahan bakar. Nah, itu dari mesin. Nah, sekarang kita dari dimensi berat. Oh ya, berat nih teman-teman. Penting ya. Secara dimensi sebenarnya hampir sama teman-teman antara Honda Beat dan Yamaha Mio Gear. Nah, tapi tahu nggak untuk berat, ternyata berat yang Mio Gear teman-teman. Beratnya dia kalau untuk Mio dia 96 kg, kalau Beat dia 89 kg. Jadi 7 kilo dia lebih berat. Jadi jangan salahin ya kalau misalnya motornya berat, ya karena dia lebih berat emang dimensinya gitu. Nah, sekarang untuk kapasitas bensin dan bagasi sebenarnya tidak ada perbedaan teman-teman. Kapasitas tangki bahan bakar dia ada di 4,2 liter ya. Nah, untuk si Mio Gear kita bisa dibuka nggak ini? Oh, dia ditutup teman-teman, susah. Nah, untuk apa bagasinya sebenarnya hampir sama. Nggak ada perbedaan lah kalau dimensi mah. Ya beda-beda tipis sih teman-teman untuk masalah dimensi. Nah, sekarang untuk kenyamanan berkendara teman-teman. Nah, Honda Beat kita lihat ya, ada sesuatu yang beda di sini teman-teman untuk Yamaha Mio Gear. Mio Gear dia lebih besar di pengendara, lebih enak tuh. Dia lebih besar dalam hal pembawaan barang. Nah, di sini ini lebih lebar teman-teman, lebih enak gitu, lebih enak. Terus dia ada juga banyak cantelan di sini nih, banyak hook tuh. Ini penting teman-teman untuk barang tuh, di sini ada lagi. Jadi memang udah dibuat sedemikian oke nih untuk Yamaha Gear. Dan yang tidak kalah penting, nah di sini nih, ini ada pijakan kaki juga di sini gitu. Jadi ada dua pijakan kaki. Ini untuk yang anak bisa di sini nih. Jadi antara kita suka bonceng tiga nih, untuk si orang tuanya dia di sini, yang dibonceng di sini ya di bawah, dan untuk pijakan bayi atau anak, nah dia di sini ada pijakan kakinya. Jadi nggak usah berebut pijakan kaki teman-teman. Nah itu, jadi si Beat dia kalah untuk masalah pengendalian bawah barang gitu. Nah mungkin itu teman-teman antara si motor Yamaha Gear dan juga Honda Beat. Teman-teman tinggal pilih aja gimana selera. Sebenarnya mah dua-dua motor ini yang pastinya sudah terbaik dari Honda dan Yamaha. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.